Saya justru malah curiga. Kalau Alexander Marwata bilang begitu, saya curiga. Karena begini loh Pak BW. Saya meyakini yang diperas ini banyak. Jangan-jangan dia nggak tahu siapa yang sudah melaporkan. Oh, ini jebakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Tentunya kali ini kita masih tetap membahas tentang masalah yang betul-betul sedang menjadi perhatian, tapi beberapa ini kurang terdengar, agak sedikit turun gitu. Padahal masalahnya sangat serius. Masalah ini terkait dengan bukan big fish ya, giant fish. Tidak pidana korupsi. Kali ini kita berbincang bersama dengan Pak BW. Apa kabar Pak BW? Baik Mas. Jadi di beberapa waktu yang lalu Pak BW saya berkomunikasi, memberikan berdiskusi lah di acara TV gitu Pak BW. Saya ditanya soal besarnya perkara SYL dengan perkara pimpinan KPK yang memeras SYL, yang diduga memeras SYL. Saya katakan yang pimpinan KPK yang memeras SYL ini yang lebih gede kasusnya. Bahkan kalau seandainya dipandang bahwa SYL itu karena subjek hukumnya adalah seorang menteri, itu sebagai big fish. Maka perbuatan yang dilakukan oleh yang diduga ketua KPK ini adalah giant fish, lebih gede gitu. Dan prosesnya harus didahulukan. Tapi memang belakangan ini memang orang nggak terlalu banyak membahas ya, karena tentang masalah MK kemarin dan lain-lain. Saya khawatir tertutup ini Pak BW. Jadi kita perlu membahas lagi, karena masalah terkait dengan pimpinan KPK saya yakin ini bukan satu, tapi banyak kasus. Dan saya yakin korbannya bukan cuma SYL, banyak lagi korban-korban yang lain. Oleh karena itu kita tetap harus mendorong agar prosesnya tetap berjalan dan dituntaskan demi kepentingan KPK agar bisa bekerja baik dan memberantas korupsi lagi seperti sedia kala. Gimana Pak B? Ya, termasuk nanti sebelum saya jawab, kita juga harus menjawab tantangan salah satu pimpinan KPK. Tantangan apa betul ada pemerasan yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah? Pimpinan KPK-nya siapa itu? Nah, itu dia. Karena itu Pak Alex yang mengatakan kayak gitu. Pak Alexander Marwata. Gini Mas, kita harus lihat dari 3 level ini. Ini kan pemeras diperas. Betul. Ya kan, pemeras diperas. Maka dalam konteks itu kita harus mendudukkan mana yang punya daya rusak lebih gede. Kan dua-duanya kan sebenarnya kan extraordinary crime. Mana yang punya daya rusak lebih besar. Dan mana yang kemudian bisa membuat kasus ini menjadi tertutup dengan otoritas yang dimilikinya. Kalau membandingkan antara pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly dan yang dilakukan oleh Yassin Limpo. Nah, kalau membandingkannya gitu, kemudian kita bisa lihat kalau Yassin Limpo itu kan tidak punya otoritas sebagai penegak hukum. Betul. Ya kan? Dia adalah penyelenggara negara di bidang eksekutif. Kalau ini kan di bidang yudikatif nih. Punya kewenangan. Jadi dia punya otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan. Bahkan menggunakan upaya kekerasan, upaya repressive treatment dia punya nih. Itu sebabnya ini mempunyai yang penegak hukum ini mempunyai daya rusak jauh lebih besar. Bahkan dia bisa menggunakan kewenangannya itu untuk menutup kasus yang di sini. Memaksa macam-macam gitu. Kalau dia bisa memaksa melakukan pemerasan terhadap sini, dia juga bisa melakukan pemerasan untuk memaksa ini supaya dia jangan lagi melaporkan dirinya. Jadi dari sisi itu sebenarnya jika ingin mendahulukan, dahulukanlah yang punya dampak terbesar. Betul. Dan kalau itu ditangani juga kita akan punya dampak bisa membuka kasus ini jauh lebih. Jadi itu sebabnya dasarnya harus seperti itu kalau menurut saya. Nah, bagian yang kedua itu yang juga menarik untuk dilihat, pimpinan KPK itu kan ada syaratnya kalau menjadi pimpinan KPK. Nah, ketika syarat itu gugur, pertanyaannya adalah apakah dia tetap masih pantas menjadi pimpinan KPK? Nah, menarik nih. Nah, ini kita bisa dalemin di situ tuh. Terus nanti mungkin gini Mas, apakah presiden masih mempunyai otoritas untuk mempertahankan
ya, pimpinan KPK yang syarat-syaratnya itu sudah tak lagi terpenuhi. Itu juga yang mesti dibahas. Nah, untuk membahas ini kita mesti masuk di 2 undang-undang, 1 konstitusi, mau yang kedua undang-undang di KPK. Undang-undang KPK itu baik yang baru maupun yang lama 19 2009 maupun 30 2002 itu di pasal 29 kalau membaca angka 6 dan 7 itu ada yang menarik. Kalau angka 6 itu disebutkan bahwa pimpinan KPK tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Itu tidak melakukan perbuatan tercela. Terus yang angka 7-nya menarik. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Loh, sekarang udah nggak terpenuhi lagi. Baru kan? Mari kita bikin indikator yang supaya tidak insinuatif ya. Indeks Perception Corruption, IPK kita turun dan anjlok. Maka kita tidak bisa hanya menyalahkan pimpinan tertinggi pemerintahan. Tapi lembaga yang mempunyai otoritas terhadap ini korupsi, pemberantasan korupsi itu juga harus menjadi bagian yang harus dimintain pertanggungjawabannya. Ya kan? Terus kedua adalah ada begitu banyak pengaduan-pengaduan di masyarakat. Yang membuat lembaga pemberantasan korupsi marwah dan kehormatan merosot. Itu harus bisa dipakai sebagai dia memiliki reputasi yang tidak baik gitu. Yang kayak gitu kan. Terus udah gitu ada lagi indikasi lain yang mengarah pada tindak pidana. Bukan sekedar pelanggaran etik dan perilaku, karena tindak pidana. Dan kalau benar putusan pengawas internal yang sudah dinaikkan menjadi di Majelis Kehormatan Kode Etik yang menyatakan, misalnya nih ya, contohnya dan ini sudah terbuka lagi, pimpinan KPK sekarang ini yang belum menjadi deputi penindakan itu terbukti melakukan bukan hanya pelanggaran etik, tindak pidana. Kalau menurut Majelis Kehormatan Kode itu artinya reputasinya tidak ada, Mas. Dia kehilangan dasar legalitas dan moral untuk menjadi pimpinan KPK. Itu dari sisi itu, Mas. Mas Novel ada yang mau ditanyain lagi sebelum saya hubungkan ke konstitusi nanti, Mas? Begini Pak B, kan kalau dikaitkan dengan putusan MK untuk perpanjangan, atau Pak B mau nyelekin itu belum ya? Nah kalau ada pertanyaan nanti, saya mau jawab itu. Jadi gini, kan putusan MK itu menyatakan ada perpanjangan masa jabatan. Nah, kalau perpanjangan masa jabatan itu kan bukan sekedar memperpanjang jabatan seseorang, tapi kemudian memeriksa apakah orang ini masih mempunyai dasar legalitas dan dasar moralitas. Menarik ini, Pak B. Itu kan. Nah, yang menarik lagi gini loh, Mas. Presiden itu punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya. Ada kata kuncinya gini, dia harus menjalankan kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Ada 3 tuh, sebaik-baiknya, seadil-adilnya, seluruh-seluruhnya. Nah, kalau mau itu makanya harus dilihat kan. Satu, kalau mau sebaik-baiknya itu bukan rujukannya tidak harus ada di undang-undang aja, Mas. Tapi dia harus membaca juga bagaimana persepsi publik. Pandangan publik mengenai itu. Itu harus. Kenapa? Ini saya mau kaitkan dengan yang disebut dengan perbuatan tercela. Itu adalah satu perbuatan yang juga bisa melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat. Betul, menarik sekali. Selain norma agama, norma kesusilaan dan norma-norma adat dan norma lain hidup di dalam masyarakat. Kalau seandainya pimpinan KPK nyata-nyata berbohong, beberapa kali bahkan, contohnya nih Pak BW, yang anggota TNI yang belum jadi tersangka disebut tersangka, itu kan berbohong. Terus yang kedua, menyebut bahwa seolah-olah di suatu kasus ada aliran dana ke partai, padahal ternyata tidak ada. Membikin framing seolah-olah ada transaksi tertentu, ternyata dijawab oleh kepala PPATK, dibilang ternyata itu nggak benar gitu. Itu padahal, yang 2 triliun bukan? Iya, yang dikatakan itu, Pak Bwi. Ini kan beberapa kebohongan-kebohongannya berulang nih, Pak Bwi. Bahkan kalau diperiksa lagi lebih jauh, masa sih substansi penyidikan dibicarakan sebelum proses itu diverifikasi? Itu kan belum pernah tuh. Ini kan masalah-masalah itu, Pak B. Tentunya apa iya yang bersangkutan ini tiba-tiba ada data yang melintasi depannya? Kan nggak mungkin. Data itu kan untuk bisa dia tahu pasti akses ke penyidik dia. Dari mana dia bisa tahu data itu kemudian bicara di publik ini? Ini kan masalah-masalah nih, Pak B. Jadi kalau melihat dari permasalahan itu, saya mau melihatnya dari sisi ini, Pak B.
pimpinan KPK itu belum pernah ada sejarahnya atau pengalamannya di masa menjadi pimpinan, kemudian presiden harus mengeluarkan SK atau kepres lah, keputusan presiden untuk perpanjangan. Kan baru kali ini yang akan, belum ya. Kalau ternyata orang kan baru mengiranya, atau saya paling tidak, saya mengiranya tadinya SK itu berlaku normatif atau formalitas lah. Karena prosesnya harus dibuatkan kepres, maka dibikinlah kepres. Tapi kalau dari Pak Abio katakan tadi kan perlu ada indikator-indikator yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Ya. Artinya kalau indikator tidak memenuhi, mestinya tidak boleh dong dibuatkan itu. Tadi yang saya ingin tanyakan, apakah beberapa kali berbohong itu menjadi bagian dari perbuatan tercela itu Pak Abio? Gimana tuh? Sayangnya saya harus bilang iya, Mas. Kacau Pak Abio. Karena berbohong, berjudi, mabuk, kayak gitu itu termasuk perbuatan tercela karena dia melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat maupun norma agama. Ya, itu tidak berintegritas juga ya. Itu masuk di situ. Menarik sekali. Nah, nanti mari kita lihat dari atas sekarang dari ininya presiden ya kan. Tadi kan kita mulai dari fakta kemudian lihat ke atas. Nah, sekarang ini di pasal yang mengatakan sumpah presiden. Dia bilang demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan, ini kata kunci pertama, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemudian memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Mari kita lihat sekarang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi presiden harus menjalankan kewajibannya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Salah satu cara untuk menjalankan sebaik-baiknya, maka kemudian dia ketika membuat keputusan, perintah Mahkamah Konstitusi, maka kemudian orang yang mau diperpanjang itu kan harus diperiksa, Mas, syarat-syaratnya. Betul. Nah, salah satu yang mesti disilat syarat-syaratnya di pasal 29 ayat 6 dan ayat 7 itu angka 6 disebutkan di situ perbuatan tercela. Iya. Sama yang Mas Novel bilang tadi, berbohong. Ya kan, membuat pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan aturan. Itu sebenarnya tidak pantas dilakukan atau belum saatnya dilakukan. Dan itu kan dia melakukan framing. Itu termasuk perbuatan tercela. Bahkan juga masuk dalam angka 7-nya. Itu dilakukan dengan tidak jujur. Karena itu kan mengharuskan jujur, itu tidak jujur. Bahkan dia kemudian bisa akibatnya memiliki reputasi yang tidak baik, yang buruk. Jadi dengan argumen itu, maka kemudian presiden harus menjalankan kewajibannya sebaik-baiknya, maka kemudian dia harus periksa itu. Nah, kalau udah diperiksa kemudian ternyata ini tidak memenuhi atau dia ini bisa melanggar pasal 29 angka 6 dan 7. Dia melakukan perbuatan tercela dan dia juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak cakap, tidak jujur dan macam-macam. Sehingga kemudian seharusnya karena dia harus menjalankan sebaik-baiknya seluruhnya, maka berdasarkan indikator itu dia tidak perlu memperpanjang. Kalau saya nih pendapatnya di situ. Menarik sekali Pak Abio. Karena tadinya orang banyak mengira bahwa presiden seperti punya kewajiban untuk harus perpanjang karena ada putusan MK. Tapi setelah membaca yang Pak Abio katakan tadi, tentunya bukan kewajiban, tapi harus diperiksa dulu apakah memenuhi kriteria-kriteria yang Pak Abio sebutkan. Ini yang menarik sekali Pak Abio, karena kasus yang sekarang ini sedang diperiksa Polda Metro, saya yakin ini proses tidak akan lama lagi, harusnya ya Pak Abio. Karena pengalaman saya sebagai penyidik, kalau meriksa perkara terkait dengan suap, apalagi ini perbuatan kalau dikaitkan dengan suap atau pemerasan, pasti tidak mungkin berdiri sendiri. Karena kan di KPK juga ada aturan tidak boleh bertemu pihak berperkara. Kira-kira memeras tanpa bertemu pihak berperkara bisa? Nggak mungkin kan? Logikanya pasti bertemu. Bisa, Mas. Langsung atau tidak langsung, Pak Abio? Saya mengatakan begitu. Bisa, Mas. Gimana, Pak? Memeras jemuran. Memeras jemuran. Iya. Kita lagi julid. Itu memeras jemuran ya. Saya belum terpikir tadi itu. Memeras keringat misalnya. Iya. Jadi pemerasan dalam tindak pidana korupsi ini tentunya ini maksudnya Mas Novel kan pertanyaannya pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan ya. Betul. Sekarang perkaranya sedang diperiksa oleh Polda. Perkaranya kan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri, yang diduga yang korbannya adalah SYL ini, yang diduga diperas gitu ya. Tentunya saya yakin fakta peristiwanya juga pasti ada
perbuatan bertemu dengan pihak berperkara. Betul. Padahal ini ada suatu ketentuan di KPK dan itu ada pemidanaan. Pasal 36 ya Mas? Iya, pasal 36 yang pasal 65 junto pasal 36 Mbak Bibi. Iya. Jadi bicara terkait dengan hal ini, saya yakin ini mestinya proses nggak akan lama lagi lah. Tentunya kalau kita bicara sekarang ini bulan Oktober, maka pimpinan KPK yang sekarang, yang masanya Firly Bahuri dan kawan-kawan ini kan habisnya bulan Desember nih, Mbak Bewi. Jadi masa ini akan sangat dekat dengan waktu di mana Pak Presiden mesti harus keluarkan keputusan apakah kemudian mau membuat perpanjangan atau tidak gitu. Ini yang menarik. Jadi variabel-variabel Pak Bewi katakan itu menjadi sangat penting untuk menjadi pertimbangan seharusnya. Dan gini Pak Bewi, ini yang menarik lagi nih. Saya menduga kuat bahwa perbuatan ini nggak sendiri, Pak. Nggak sendiri. Well organized. Ya. Saya, kalau pimpinan KPK kolektif kolegial, walaupun berbuat jahat nggak mungkin kolektif kolegial kan, Pak ya. Tapi kan, masa iya perbuatan yang berulang-ulang pada nggak tahu rasanya kok agak nggak masuk akal gitu. Saya meyakini pimpinan KPK yang lainnya ada yang terlibat nih, Pak. Sehingga proses ini akan menjadi penting untuk segera diselesaikan. Jangan sampai kemudian membuat Pak Presiden jadi salah gitu. Oke. Ini gimana Pak? Pertama gini, situasi hari ini rumit Mas. Pak Presiden itu dalam persimpangan jalan. Ya kan? Dia yang menjustifikasi politik dinasti lah, macam-macam itu. Betul. Semua tudingan diarahkan kepada Pak Presiden. Nah, harusnya kemudian Pak Presiden bisa mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya secara common sense dan ada dasarnya untuk melakukan rebound, Mas. Ya, masa sih semuanya jadi tuduhannya jadi jelek? Ini kesempatan sebenarnya bagi Presiden untuk secara arif memikirkan ini. Ya kan? Karena sekarang itu suka apa nggak suka kan disebut juga Presiden itu dia penyebab utama juga IPK menjadi 34 itu kan. Jadi ini ibaratnya nih Pak Jokowi ini balik modal dan itu kan salah satunya di ini kan. Di adanya pimpinan KPK yang bermasalah seperti ini. Jadi harusnya kalau akal sehat dan kewarasan yang diletakkan dan dipandu oleh kebijakan untuk mendapatkan kebajikan, maka kemudian dia harus mempertimbangkan sebaiknya memang perpanjangan ini tidak dilakukan untuk orang-orang yang bermasalah. Gini Pak Bewi, seandainya, saya bilang seandainya lagi, walaupun saya kok menduga jangan-jangan iya gitu. Seandainya bermasalah 5-5-nya Pak Bewi, seandainya. Walaupun saya menduga jangan-jangan iya gitu kan. Tapi paling enggak kan saya menduga dulu nih Pak Bewi. Seandainya 5-5 yang terlibat. Dan kemudian masa pimpinan KPK berakhir Desember yang menurut putusan MK dikatakan diperpanjang 1 tahun gitu kan Pak Bewi. Karena masanya menjadi 5 tahun yang tadinya 4 tahun. Lalu seandainya 5-5-nya yang terlibat, maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden? Apakah kemudian membuat proses pemilihan baru untuk 5-5-nya atau membuat PLT 5-5 sampai 1 tahun? Mana yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Presiden? Pertama nih sebelum 5-5-nya kok Mas Novel infonya beda sama saya. Kalau saya dapatnya ada 3 dari 5. Oh gitu Pak. 3. Mas Novel 5 ya? Berarti mungkin nanti jangan ada tambahan lagi. Artinya kalau ini saya khawatir gitu kan, memikirkan gitu kan. Jadi ini yang di saya baru bocor halus, kalau di Mas Novel udah bocornya bukan bocor halus lagi, lebih besar. Jadi satu itu, terus yang kedua sebenarnya kan gini Mas. Presiden itu punya satu otoritas dalam ketatanegaraan kalau itu berkaitan dengan satu kegentingan yang memaksa, tapi itu dipakai untuk perpu sebenarnya Mas, untuk undang-undang. Nah, jadi justifikasinya itu Presiden punya untuk membuat sebuah undang-undang dengan nama perpu bila ada kegentingan yang memaksa. Dan itu adalah hak yang disebut dengan hak prerogatif Presiden. Nah sekarang pertanyaannya, apakah 5 orang atau 3 dari 5 orang pimpinan KPK itu bermasalah, itu bisa dikualifikasi sebagai kegentingan yang memaksa? Menarik tuh. Sehingga kalau dia disebut dengan suatu kegentingan yang memaksa, harusnya
keputusan presidennya itu bisa dijadikan dasar ya, untuk menyatakan menunjuk pejabat-pejabat tertentu atau mengganti semuanya atau sebagian besar pejabat-pejabat itu. Itu apalagi karena ada lagi sandarannya, Mas. Sekarang pimpinan KPK itu atau lembaga KPK itu adalah pimpinan KPK itu adalah ASN. Oke, dan eksekutif ya? Yes, di dalam rumpun eksekutif. Betul, di Bapak Presiden langsung. Jadi sebenarnya Bapak Presiden punya keleluasaan. Cuman apakah kebijakan dan kebajikannya itu mau dikedepankan? Iya, menarik. Untuk mengatasi masalah. Karena baru kali ini problematika seperti ini terjadi, dan baru kali ini problematika itu terjadi dengan posisi pimpinan KPK atau lembaga KPK sebagai lembaga yang di bawah rumpun eksekutif gitu, Pak Bey. Menarik nggak, Pak Bey? Terus yang tadi Pak Bey katakan tantangan itu. Tantangannya apa sih? Saya pengen tahu. Kalau memang tahu laporkan. Gini Pak Bey. Saya justru malah curiga. Kalau Alexander Marwata bilang begitu, saya curiga. Karena begini loh Pak Bey. Saya meyakini yang diperas ini banyak. Jangan-jangan dia nggak tahu siapa yang sudah melaporkan. Oh, ini jebakan. Saya kan penyidik senior Pak BW, walaupun Pak BW juga senior di bidang hukum, dan sebagai pimpinan KPK Pak BW senior. Tapi saya penyidik senior, saya paham lah. Saya malah khawatir, jangan-jangan ini caranya dia untuk ingin tahu sebetulnya sudah melaporkan siapa saja. Kenapa? Biasanya kalau korbannya banyak, dia kan nggak bisa tahu, Abi. Contohnya seandainya nih korbannya 10 seandainya, atau bahkan lebih. Ini yang sudah melapor yang mana? Biar kita bisa ancam lagi kan gitu, Abi. Yang saya tahu baru 5, Mas. Tapi masalahnya punya catatan 10 ya. Wah, Pak Abi jebak saya. Saya kan kira-kira. Oh iya. Saya bilang bisa lebih loh, Pak Abi. Wah, berarti lebih dari 10 ya berarti kalau lebih dari 10. Tapi gini lah, Pak Abi. Semua itu kan mesti harus dibuktikan. Iya. Tapi saya yakin begini, problematika masalah pemerasan dalam jabatan ini, dalam tindak pidana korupsi ini adalah posisi pelapor itu posisi yang sulit, risky. Ya, jadi sangat berat dan riskan untuk orang yang menjadi korban pemerasan dalam tindak pidana korupsi ini untuk melapor, karena biasanya orang yang diperas oleh penegak hukum dia punya masalah hukum. Yes. Kalau dia diperas dan kemudian dia melapor, lalu ketahuan, maka hukumnya bisa dikerjai dengan masalah hukumnya dia. Yes. Kalau cuma dikerjain ini di doubling Mas, di double itunya. Ditambahin lagi dengan masalah-masalah lain, dikasih berat, keluarganya dipanggil-panggil, disusahin, nah itu yang bahaya. Makanya selain dari dorongan kita nih Pak BW agar pimpinan KPK yang terlibat itu segera diselesaikan, segera ditindak hukum dan berikan hukum yang terberat. Kenapa? Karena terlalu jahat. Dan kalau kemudian ditindak segera, harapannya tidak berbuat jahat lagi, dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap KPK akibat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi selama ini itu bisa dihentikan. Itulah bagian dari pengendalian mitigasi risiko, supaya kemudian marwah dan kehormatan KPK bisa dijaga ya. Jangan tambah merosot terus dan bisa drop yang luar biasa itu. Betul, Pak BW. Dan saya juga berharap Pak BW, dengan kita membicarakan ini, tentu kita berharap orang-orang yang mengetahui maupun menjadi korban dari pemerasan oleh oknum pimpinan KPK ini harus melapor. Kita berharap semua dituntaskan, Pak BW. Dengan begitu KPK-nya terselamatkan. Jadi kita ini sedang berbicara, ayo kita selamatkan KPK. Jangan biarkan pimpinan KPK yang korup menguasai KPK dan merusak KPK lebih parah lagi. Gitu, Pak BW. Jadi tantangannya udah dijawab belum? Udah dong, Pak. Udah ya baik. Ini bagian dari jebakan. Jadi saya nggak jawab langsung, Pak BW. Baik, terima kasih Pak BW. Semoga diskusi kita nanti bisa kita sambung lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.